Jadi di sini saya sudah pindahkan datanya di Excel. Kita mau bentuk tabel distribusi frekuensi. Nanti ditambahin juga ada frekuensi relatif. Kalau untuk titik tengah, TBB itu tepi batas bawah. Di PDF ada ya, TBA itu tepi batas atas. Ini gunanya nanti untuk mencari min, median, modus, dan kawan-kawannya. Gitu. Jadi kita bahas di PDF, lalu kita kerjakan di Excel gitu ya. Jadi untuk membentuk tabel distribusi frekuensi, langkah yang pertama adalah kita urutkan dahulu. Sebenarnya kalau di Excel nggak diurutkan juga nggak masalah, tapi kalau kalian mau manual itu sangat penting untuk mengurutkan. Untuk memudahkan kalian memasukkan data-datanya untuk menghitung frekuensi gitu ya. Jadi kita masukkan datanya dulu. Boleh kalau kalian mau urutkan dulu, saya akan urutkan. Kita mencari range atau jangkauan kalau bahasa Indonesia yang sering kalian dengar ya, yaitu selisih nilai terbesar dan terkecil. Untuk mencari range-nya berarti kita butuh dong, mana sih data terbesar, mana data terkecil. Kalau diurutkan begini kan gampang. Data terkecil 16, data terbesar 63 gitu ya. Oke, ini saya lengkapi dulu. Banyak datanya, berarti tadi kan data 50 ya. Boleh kalau mau pakai fungsi Excel juga boleh. Oke, datanya ada 50, data terbesar. Kalau lihat dari sini udah langsung kelihatan ya. Tapi kalau mau pakai fungsi Excel juga boleh. Kalau pakai fungsi Excel kan berarti kita nggak perlu mengurutkan. Data minimumnya nilai yang terkecil. Oke, sesuai ya. Terkecil 16, tadi terbesarnya 63. Lalu jangkauan, tadi kan data terbesar dikurang data terkecil. Berarti 63 dikurang 16 gitu ya. Oke, selanjutnya apa langkah yang kedua? Tentukan jumlah atau banyaknya kelas. Nah, ini kita ada dua cara. Boleh kalian langsung tentukan, saya maunya ada 5 kelas, saya maunya ada 10 kelas. Tapi itu nggak baku. Kalau yang baku itu ada aturan Sturges namanya. Nah, ini ada rumusnya. K sama dengan 1 plus 3,22 log N. Nah, ini rumusnya. Kita pakai aturan Sturges aja ya. Berarti 1 3,322 kali log N. Nah, kita udah dapat banyak kelas, tapi di sini desimal. Coba kita cek. Oke, banyak kelas bisa kita bulatkan ke atas atau ke bawah. Nih, kalau yang ke bawah fungsi floor, kalau yang ke atas ceiling. Jadi di sini terserah kalian mau bulatkan ke atas atau ke bawah. Misalkan kalau saya mau dibulatkan ke bawah saja, biar sama seperti yang di contoh PDF. Jadi bilangan bulat. 7. Ke bawah loh ya, bukan ke atas. Nah, panjang interval selanjutnya. Tentukan interval atau selang kelas. Rumusnya adalah I sama dengan R per K. Berarti range dibagi banyaknya kelas. Berarti range-nya ini dibagi banyaknya kelas. Kalian pakainya jangan yang belum dibulatkan, yang sudah dibulatkan ya. Nah, dapatnya 7,833. Nah, di sini ada catatan. Khusus untuk panjang interval kelas, untuk I ini, kita selalu bulatkan ke atas. Gitu. Jadi mau di sini itu misalkan 7,3, tetap kalian bulatkannya jadi 8. Jadi bulatkannya ke atas selalu gitu ya. Berarti ini jadi 8 ya? Ya. Oke. Sekarang langkah selanjutnya, oke, kita sekarang susun untuk tabel distribusi frekuensinya. Oke, ini saya sudah siapkan. Kita tabel distribusi frekuensi memang yang inti itu terdiri dari kelas dan frekuensi. Kelas itu tersusun dari batas bawah dan batas atas.
Kalau frekuensi, caranya gimana? Kita masukkan nilai-nilai data yang masuk ke dalam kelasnya. Gitu. Nah, kita berarti pertama kita tentukan dulu dong ya kelasnya. Oke, ini saya kasih nomor kelasnya, kan kita punya banyak kelas 6, berarti harus ada 6 ya. Oke, batas bawahnya untuk kelas pertama adalah data terkecil, berarti sih 16. Nentuin batas atas, batas bawah, kelas-kelas selanjutnya gimana? Cara yang pertama, kalau mau menentukan batas atas, mungkin seperti yang dulu SMA kalian sering pakai, kalau di sini panjang intervalnya 8, berarti batas atasnya adalah batas out. Batas bawah ditambah panjang interval dikurang 1 gitu ya. Gini kan? Kalau misalkan panjang intervalnya 9, berarti batas bawah ditambah 8. Nah, cara yang kedua adalah ini kan panjang intervalnya 8. Berarti batas bawah kelas kedua itu adalah batas bawah kelas 1 ditambah dengan langsung aja 8. Ini saya kunci selnya agar nilainya enggak pergi. Nah, ini batas bawah kelas kedua. Untuk batas bawah kelas selanjutnya bisa kalian langsung gerak. Tapi kuncinya di sini harus kalian lock dulu ya selnya ya. Kalian kunci dulu. Lalu menentukan batas atasnya gimana? Batas atasnya adalah karena di sini kalian lihat datanya. Datanya kan semuanya bilangan bulat ya. Jadi tinggal batas atasnya itu adalah batas bawah kelas kedua dikurang dengan 1, gitu aja. Tinggal kalian gerak. Lalu di sini berapa? Sebenarnya sama aja nih kan, 23 ditambah 8 itu kan 31 dan seterusnya. Nah berarti ini yang terakhir gimana? 55 tambah 8. Sorry. Ada sama dengan. Nah, ini untuk menentukan kelasnya. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Nanya, tapi masih bingung sih yang batas atas. Ingat tadi Miss bilang berarti yang batas bawah kedua dikurang 1 ya? Batas, ya betul. Ini kalau dia satuan terkecilnya itu 1 ya. Dengan kata lain data kita itu bilangan bulat semua. Berarti tergantung yang data terkecil berapa. Misalkan paling kecilnya 2. Batas bawah kelas ini ya, kelas misalkan kelas 2 dikurang batas atas kelas 1 itu akan sama dengan 1 gitu ya. Tapi kalau misalkan satuan terkecilnya itu adalah 0,1, yang berarti data kita itu satu angka di belakang koma gitu, bilangan desimal gitu ya. Berarti batas bawah kelas 2 dikurang batas atas kelas 1 itu adalah 0,1 gitu. Ini. Nah, nanti seterusnya kalau satuan terkecilnya 0,01 atau data kita itu 2 desimal, berarti selisihnya itu 0,01 gitu. Tapi ya untuk ini ya. Berarti tapi tetap kan Miss mau hitung batas atas tuh semua caranya sama kan begini? Ya. Thank you Miss. Ya. Jadi tetap ya kalau yang batas bawah kelas 1, nah untuk mendapatkan batas bawah kelas 2 tinggal ditambahkan aja panjang intervalnya. Demikian juga dengan batas atas. Mau dapat angka 31 ini langsung aja 23 ditambah 8. Sama aja. Ada lagi? Frekuensi itu apa sih? Jadi berapa banyak datanya itu, berapa kali datanya itu muncul. Kalau kalian mau manual juga bisa nih. Berarti masuk ini data yang 16 sampai 23 nih. Ada berapa datanya? Berarti kan 1 2 3 nih sampai 23 nih kelihatan di Excel ya. Ada 10 gitu ya.
Lalu yang datanya mulai dari 24 sampai 31. Nah, berarti di sini ya. Banyak. Sampai 31 ada 17. Berarti di sini 17 gitu. Dan seterusnya. Ini kalau kalian hitung satu-satu. Nah, kalau di Excel bisa kalian langsung dapat. Caranya gini. Data, pilih data, lalu data analis, lalu histogram. Oke, mungkin kalau Excel kalian ada yang belum muncul data analisnya. Kalian bisa searching nanti, kalian pasti lebih pintar ya kalau searching di internet. Cara memunculkan data analis di Excel seperti apa? Gitu. Saya nggak praktekkan di sini gitu ya. Nih, tinggal ini karena sudah dihitung. Nah, ini tadinya kosong semua nih. Ini karena tadi saya sudah kerjakan di kelas sebelumnya. Jadi input range-nya kalian masukkan data mentahnya dulu. Baik itu boleh yang udah diurutkan atau belum, boleh. Lalu bin range ini adalah si batas atas. Jadi kalau kalian mau menentukan frekuensi, nggak bisa kalau kalian belum menentukan batas atas. Jadi minimal kalian harus menentukan batas atas dulu. Tuh. Lalu output range-nya saya taruh aja di sini. Boleh di sini. Oke, setelah itu oke. Nah, akan muncul seperti ini. Nih, kalian nggak perlu repot-repot menghitung frekuensinya karena sudah muncul. Gitu. Boleh langsung tulis. Nah, ini udah sama ya, seperti yang di PDF. Oke. Setelah itu, ini udah sebenarnya menentukan tabel distribusi frekuensi sudah cukup sampai di sini saja. Ini sudah benar. Lalu ada lagi namanya adalah tabel distribusi frekuensi relatif. Jadi relatif itu maksudnya adalah seberapa besar proporsi frekuensi data setiap kelas. Maksudnya begini, kalian jumlahkan dulu frekuensinya. Ini harus sama dengan total seluruh data ya. Jadi nanti kalau kalian mau ngecek secara manual, kalian harus pastikan bahwa total frekuensi ini akan sama dengan jumlah keseluruhan data. Datanya ada berapa? Banyaknya data. Nah, frekuensi relatif itu kita mau mencari persentase. Frekuensi kelas 1 ini terhadap keseluruhan data itu berapa persen? Ini dibagi dengan total seluruh datanya. Nah, ini tadinya sebenarnya belum bentuk persen nih. Oh, nggak apa-apa. Nanti kalau belum bentuk persen, kalian langsung klik ini aja, persentase. Atau sama aja kalau di manualkan, kalian telah bagi 10/50, hasilnya dikali 100%. Ya. Nah, ini biar gampang, saya kunci, tekan F4, langsung dapat. Nah, ini kalau di total pasti hasilnya adalah 100%. Nah, sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan?